بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Jamaah sekalian, hafizakumullah. Bapak Ibu ingkang dimuliakan dening Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita panjenengan puji syukur kita wonten arsa dalam Allah Subhanahu wa taala. Ingkang alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala terus paring nikmat dumateng Allah panjenengan sami ketitik wonten ing kesempatan enjang menika kita waget makempal manunggal nglajengaken ibadah kita dumateng Allah Subhanahu wa taala sehingga kanthi thalabatul ilm mudah-mudahan anggen kita beragama, anggen kita ngrungkebi agamanipun Allah Subhanahu wa taala saya caket dumateng kebenaran kados ingkang dipun kehendaki, ingkang dipun kersakaken dening Allah lan dening Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salawat salam kita aturaken mateng uswah hasanah kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ugi dumateng para keluarganipun, para sahabatipun lan sedaya tiang-tiang ingkang nderek dumateng sunnah-sunnahipun baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sekalian hafizakumullah, kita lajengaken kajian kita tasih membahas babagan al-usul ats-tsalatsah. Ya, usul ats-tsalatsah inggih menika tiga landasan utama. Nggih, tiga landasan utama utawi tiga prinsip dasar dalam akidah, nggih ugi tiga prinsip dasar dalam memahami agamanipun Allah Subhanahu wa taala. Wonten ing kepanggihan ingkang kepengker kita sampun bahas, kita waos ing antesipun inggih menika bilih sinten tiyang man atau ar-rasul wa wahhadallah la yajuzu lahu muwalati man hadallah wa rasulah walau kana aqrabu qaribin. Inggih menika bilih sinten kemawon tiyang ingkang sampun mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, taat dumateng Rasul sallallahu alaihi wasallam lan ugi mengesakan Allah anggenipun ibadah, pramila la yajuzu lahu
tiyang menika mboten pareng memberikan mualah loyalitas, loyalitas kecintaan utawi istilahipun al-wala utawi al-walbara dumateng tiang-tiang ingkang memusuhi sinten nggih Allah lan memusuhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus wonten ing agami kita niki bukan urusan masalah paham radikal, paham garis keras, paham mboten. Niki panci ajaran agami kita. Bilih wonten ing agami kita niku mboten pareng memberikan loyalitas, kecintaan walaipun dumateng tiyang kafir. Kenapa kita mboten pareng memberikan loyalitas lan walaipun kecintaan dumateng tiyang kafir? Lah Allah niku sampun paring kabar dumateng kita tentang sikap tiyang kafir dumateng umat Islam niku kados pundi cobi? Kantun kita ajeng percaya kali Al-Qur'an napa mboten? Misalipun Allah Subhanahu wa taala wonten surat Al-Baqarah 120 Allah ngendikaaken walan tardo angkal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Nggih. Dan sekali-kali tidak akan ridho kepadamu orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani hatta tattabi'a millatahum, sampai engkau wahai Muhammad, sampai kalian wahai umat Islam mengikuti milah, mengikuti agama, mengikuti pola pikir mereka. Allah pun ngabarakan yang demikian. Dan dalam kehidupan wonten ing kehidupan umat manusia menika kita dapatkan bagaimana permusuhannya, kebenciannya orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani terhadap Islam dan kaum muslimin. Tiang Nasrani misalipun nek kita maos belajar sejarah, kita pernah terjadi perang yang besar sing disebut dengan perang salib. Berapa ribu korbanipun kaum muslimin. Mungkin mbok menawi nek kita berbicara perang salib wong pancen kedadosanipun pun beratus-ratus tahun yang lalu, ketoke kadoen. Monggo kita tingali teng negeri kita Indonesia di awal tahun 2000 di awal tahun 2000 terjadi pembantaian tiang-tiang Kristen terhadap umat Islam teng Ambon. Nate mireng tasih imut teng Ambon dereng rampung disusul wong Kristen bante wong Islam teng Poso. Ning kadang-kadang nek enten dai, enten ustadz sing ngajaraken babagan ngeten iki ngelikke hakikat permusuhanipun wong kafir kali wong Islam, engko dituduh kayak ustadz radikal. Nggih. Kula nate diundang teng kajian Ahad pagi ngeten iki. Sekali kula ngisi bar niku pun mboten nate diundang malih. Aja ngundang Ustaz Sarkun kayak garis keras. Nggih. Kemudian wonten ayat sanesipun Allah Subhanahu wa taala surat Al-Baqarah misalipun Allah ngendika a'udzu billahi minasyaitonir rajim wala yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum in istata'u. Bila mereka orang-orang kafir itu selalu akan memerangi kalian semuanya hatta yaruddukum an dinikum, sampai mereka mampu mengembalikan, memurtadkan kalian dari agama kalian in istata'u, sekiranya mereka mampu. Jadi mereka terus akan berupaya bagaimana wong-wong Islam niki niku bisa dimurtadkan dari agamanya, diajak kepada agama mereka.
Makanya doktrinnya orang-orang Kristen itu kalau ketemu orang-orang seperti itu tuh seneng. Itu loh. Itu domba-domba yang tersesat harus kamu selamatkan. Jadi kita nih dianggap sebagai domba yang tersesat, Bu. Mereka penggembalanya. Wonten ayat sanesipun Allah ngendikaken waddu law takfuruna kama kafaru fatakununa sawaa. Mereka sangat ingin law takfurun, sekiranya kalian menjadi kafir kama kafaru, sebagaimana mereka telah kafir, fatakununa sawaa, maka nanti kalian akan menjadi sama dengan mereka. Belum malih kalau kita berbicara dalam sirah nabawiyah misalipun bagaimana upaya orang-orang kafir dalam menghadang dan mengganggu, menghalang-halangi dakwahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang Yahudi misalipun ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berhijrah saking Mekah teng Yathrib kota Madinah, wekdal semanten teng kota Yathrib niku pun enten 3 suku Yahudi, 3 suku besar Yahudi, Bani Qainuqa, Bani Nadir, dan Bani Quraidah. Padahal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sudah membuat kesepakatan dengan mereka, yang perjanjian itu disebut dengan kesepakatan Piagam Madinah, untuk saling menghormati, untuk saling menjaga, untuk saling membela. Kalau ada musuh dari luar yang menyerang Madinah, yuk kita lawan bareng-bareng. Tapi nanti ketiga-tiganya berkhianat terhadap Rasulullah SAW, dan nanti ketiga-tiganya diusir dari Madinah. Bani Nadir diusir, Bani Qainuqa diusir, Bani Quraidah juga diusir. Kenapa? Karena berkhianat terhadap Islam dan kaum muslimin. Oh, itu kan di zaman Nabi, Ustaz. Nek jenengan Syekh Maido mang jenengan tingali Palestina. Sinten sing sekarang nembe jajah Palestina, Pak, Bu? Yahudi. Sak negara Palestina niku dalam keadaan terjajah, padahal teng mriku enten Masjidil Aqsa. Sing rebut jajah Palestina sinten? Yahudi. Sekarang Palestina niku sudah semuanya terampas kecuali hanya Gaza yang masih menjadi milik kaum muslimin, menjadi pusat benteng pertahanan umat Islam teng Palestina niku kantun Kota Gaza. Dan kota Gaza niku luasnya, kota Gaza itu kalau dibandingkan kali Karanganyar niku masih luas Karanganyar. Niku bukti-bukti bagaimana apa yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran, dan juga fakta kebenaran akan apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka karena memang sikapnya orang kafir itu seperti itu, mereka niku la yazalun, mereka senantiasa akan menghalang-halangi umat Islam, mereka terus akan mendakwai umat Islam sampai bisa dimurtadkan. Kita juga mendengarkan di mana-mana gerakan kristenisasi, mulai saawit saking pembagian sembako, pengobatan gratis, macam-macam. Enten gerakan kristenisasi? Ada. Maka karena memang jahatnya mereka yang seperti itu, maka Allah Subhanahu wa taala membuat undang-undang aturan wong Islam tidak boleh memberikan walak dan cintanya kepada mereka. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayatnya, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yaumil akhir yuwadduna man hadallahu wa rasulah walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ashiratahum ila akhir ayat. Engkau tidak akan dapatkan wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam satu kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Artinya orang yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, mereka itu tidak akan pernah memberikan cintanya, walaknya kepada orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya, meskipun mereka adalah aqrabu qaribin, meskipun mereka itu saudara dekat. Ini bab
dalam Islam ada diajarkan seperti itu supados ya, makanya orang ngaji niku pertama tuh kudu ikhlas sih. Ikhlas, mengosongkan hati, mengosongkan sentimen-sentimen dalam hati, mangkat ring majelis ilmu itu dalam keadaan hati niku penuh dengan apa? Nggih, keikhlasan, dikosongkan dari penyakit-penyakit sehingga menerima pelajaran itu oh iya. Ning nek sing duwe penyakit dalam hatinya, wis langsung batin iki cah siji hati-hati guys. Ya, gua tak usul panitia aja diundang nang akad pagi sepanjang meneh. Enggak apa-apa. Kadang orang niku akhirnya sudah pun sentimen sik, ojo ngaji karo ustaz kae ngajari radikalisme, kayak ngajari bukan ajaran yang tidak, memang ajarannya seperti itu. Islam mengajarkan yang demikian. Meskipun dalam bermuamalah, nek kita punya tetangga orang Kristen, orang Yahudi, nek misalnya ada tetangga, ya kita tetap harus berbuat baik kepada mereka. Hak nek misalnya mereka tetangga kita, yo hak bertetangga yo tetap harus harus dijaga. Tetapi sikap dalam hati tidak boleh ada kecintaan terhadap mereka. Karena nanti kalau sudah ada rasa cinta, niku biasanya juga akan mengikuti pola dan gaya hidupnya, ya, akan mengidolakannya, ya, dan lain sebagainya. Bapak Ibu sekalian hafizakumullah, kita lanjutkan. I'lam arsyadakallah li ta'atih. Kemudian Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah beliau mengatakan, i'lam, ya, perintah supados kita berilmu. Ya. Kados ingkang sampun kita bahas wonten ing bab-bab ya awal-awal bab amrun bil ilmi wa fihi taujihun wa tanbihun wa ta'limun. Kalimat i'lam, kalimat ketahuilah niku teng mriku mengandung perintah untuk berilmu, karena tidak mungkin mengetahui sesuatu tanpa kita belajar. Nek mboten ngaji ora bakalan ngerti, tekan kapan kemawon ora bakalan ngerti urusan babagan agaminipun. Arsyadakallah li ta'ati, semoga Allah memberikan taufik dan hidayah untuk mentaatinya. Annal hanifiyata millata Ibrahim, bahwa hanifiyah itu adalah merupakan agamanya Ibrahim. Apa agama yang hanif itu? Anta'budallahu wahdahu mukhlishon lahuddin, engkau menyembah Allah semata mukhlishon lahuddin, dengan memurnikan ketaatan kepadanya. Bapak Ibu sekalian hafizakumullah, di zaman bi'tsaipun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diangkat jadi nabi, ya, niku masih ada beberapa orang itu yang masih beragama hanif, masih beragama dengan agamanya Nabi Ibrahim. Ning jumlahipun mboten kathah, teng buku-buku sirah niku hanya sekitar ada 5 atau 6 orang saja. Itu pun nanti, ya, ada yang kemudian seperti Waraqah bin Naufal melihat kegelisahan orang-orang kafir Quraisy, mereka berbuat syirik, menyembah berhala. Kemudian Waraqah bin Naufal nanti pergi ke negeri Syam. Di negeri Syam kemudian ketemu dengan pendeta Nasrani, tanya-tanya tentang agama Nasrani. Nanti Waraqah bin Naufal kemudian masuk agama Nasrani. Kemudian ada yang kemudian memilih untuk begitu datang ke kota, saya lupa namanya, niku begitu melihat keresahan di kota Mekah mereka menyembah berhala, orang ini pergi ke negeri Syam. Syam niku sakniki nggih Suriah, Palestina. Sing mriku memang banyak napa para orang-orang Bani Israel. Orang-orang yang beragama Yahudi, orang agama Nasrani. Dan waktu itu sebelum lahirnya Nabi SAW, sebelum diutusnya Nabi SAW menjadi Nabi, Yahudi, Nasrani, ya Muslim mereka itu. Maka dia berangkat ke negeri Syam. Resah neng Mekah, wong kok penggaweane nyembah berhala, ora masuk akal lah. Akhirnya pergi negeri Syam.
Tanya-tanya teng mriku, nang kene wong sing paling ngerti agama sapa? Akhirnya dipun tunjukaken kali seorang pendeta Yahudi. Maka orang ini tanya-tanya sama pendeta itu, apa agama yang kamu bawa? Dijelaskan oleh orang pendeta Yahudi itu. Kami beragama Yahudi, memiliki kitab suci ini diajarkan ini macam-macam. Terus orang tadi bertanya, Mas, nek pengen masuk agamamu kok ketoke rada luwih apik iki timbang wong-wong Mekah sing paganis, sing penyembah berhala. Carane piye nek pengen mlebu agamane sampean? Pendeta Yahudi tadi mengatakan, sampean nek pengen mlebu agamaku, pertama kudu dimurkai oleh Allah dulu. Maka dia mengatakan, loh, piye to Mas? Aku ki melayu saka Mekah, melayu rene ke aku mergo wedi saka murkane Allah, kok palah aku kon dimurkane Allah sik piye? Orang masuk iki agama iki. Kata orang Yahudi tadi, "Yos terserah manjen carane ngono kuwi kok." Wis saiki saliyane sampean ana meneh ora ning Syam kene ning negeri kene wong sing paham agama, sing ngerti. Kata pendeta tadi, "Ya udah enggak ada." Tapi di sana itu ada seorang pendeta Nasrani, dia memiliki kitab Injil. Maka datanglah orang ini didatangi. Datang ke pendeta Nasrani, sama tanya-tanya agama ini sampean opo, kitab suci ini piye, ajarannya piye dan lain sebagainya. Dijelaskan oleh pendeta Nasrani tadi, ya, bahwa kami ini itu. Wah, masuk ini, ya. Tanya malih, loh, piye Mas, nek carane masuk agama ini sampean carane piye? Oh gampang Mas, sampean nek pengen mlebu agamaku, agama Kristen Nasrani, carane sampean dadi wong sesat sik, dadi domba yang tersesat dulu, gitu. Nggih. Engko nek sampean wis sesat, gek tobat mlebu agama Kristen. Loh, aku ke melayu saka Mekah ring Sam kene iki mergo aku wedi apa? Wedi sesat. Saya itu lari dari kesesatan kok palah bahasan tekan kene kok kon dadi wong sesat. Akhirnya orang ini dia mengatakan, "Ya Allah, ishhad. Ya Allah, persaksikanlah bahwasanya ya saya mengikuti milah agama Ibrahim alaihissalam." Karena sebelum dia pergi dijelaskan oleh pendeta tadi. Pendeta Nasrani orang ini tanya, aku ora cocok mbek agama ini sampean ya. Mosok aku arek pengen mlebu agama ngono kok dadak kon sesat sik iki yo. Ora sip lah. Terus kira-kira ana agama liya meneh ora sing luwih apik sing ora dadak kon sesat barang sik nek arek mlebu agamane. Pendeta Nasrani tadi mengatakan, ya enggak ada. Tapi setahu saya di tempat di kota kamu itu di Mekah itu dulu ada Nabi Ibrahim alaihissalam yang membawa ajaran Hanif, agama yang lurus. Cuman sekarang wis hilang. Maka orang tadi kemudian mengatakan kata-kata tadi, ya Allah, saksikanlah bahwa saya berada di atas agama Ibrahim alaihissalam, agama yang Hanif. Agama yang Hanif itu yang seperti apa? Antakbudallahu wahdahu mukhlishon lahuddin. Dalam kita beribadah kepada Allah niku ikhlas, murni, memurnikan ketaatannya hanya kepada Allah, tidak menyembah kepada yang lain, tidak meminta kepada yang lain. Terus ampun beranggapan nek wong musyrik niku mereka niku tidak kenal Allah, tidak. Orang musyrik niku nggih paham Allah, Bu. Maka disebut musyrik itu atau pekerjaannya disebut syirik itu adalah karena antaja'ala lillahi niddan, menjadikan tandingan-tandingan bagi Allah. Jadi sing disebut syirik niku, wonge disebut musyrik niku ya nyembah Allah ning ya nyembah saklindunipun Allah. Jadi wong musyrik niku bukan berarti sing njur tidak beragama, tidak bertuhan sama sekali, bukan. Yang tidak bertuhan sama sekali jenenge ateis. Wong kafir Quraisy niku teng Al-Qur'an kathah mangke jenengan waos teng Al-Qur'an wala in sa'altau man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah. Kalau ditanyakan pada orang-orang kafir Quraisy siapa yang menciptakan langit dan bumi, mereka semuanya mengatakan yang menciptakan langit dan bumi itu Allah. Mereka tahu ada Allah. Siapa yang menurunkan air hujan? Allah. Siapa yang memberikan rezeki? Allah. Paham mereka niku. Tapi kenapa kemudian divonis sebagai orang kafir atau sebagai orang musyrik? Karena di samping berdoa meminta kepada Allah, tapi mereka juga beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala.
Mereka memohon kepada Allah tapi yang ndonga karo Hubal. Berdoa kepada Allah tapi percaya kalih Manat, Lata, Uzza. Bahkan dalam lafaz talbiyahnya ketika mereka haji, karena mereka itu masih melakukan tawaf, mereka masih melakukan ibadah haji yang itu adalah merupakan peninggalan syariat, peninggalannya Nabi Ibrahim alaihissalam. Dalam haji niku mangke ada tawafnya. Pada saat tawaf mereka niku talbiyahnya bagaimana Bapak-bapak? Orang kafir Quraisy niku talbiyahnya meh podo kali talbiyah awak kiambak. Labbaik Allahumma labbaik. Loh. Ya Allah, kami penuhi panggilanmu dengan santun ya Allah. Jadi jangan dibilang orang kafir Quraisy itu enggak kenal Allah. Mereka tuh kenal Allah. Ketika talbiyah mengatakan yang demikian, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. Ning mangke di akhir talbiyahnya ada tambahan. Karena Amr bin Luhai al-Khuzai bingung iki carane piye. Amr bin Luhai al-Khuzai niku sinten to? Amr bin Luhai al-Khuzai niku adalah orang yang pertama kali memasukkan patung berhala ke dalam kota Mekah. Terus niku jauh-jauh tahun sakderengipun lahiripun baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berkuasa teng kota Mekah niku satu suku namanya suku Khuza'ah. Sebelumnya dikuasai oleh suku Jurhum. Siapa suku Jurhum niku? Suku Jurhum niku suku dari istrinya Nabi Ismail. Terus ketika Nabi Ismail lan kalih sinten? Hajar ngeten nggih. Ismail dan Hajar niki berdua si Ismail kali Hajar meninggali kota yang menjadi kota Mekah niku. Pertama datang tuh dari suku Jurhum. Wong riyen niku kan uripe niku kan nomaden, golek sing enten sumber airnya. Niku orang-orang asli Arab saking Yaman. Sebenarnya mereka tujuan pepergiannya adalah ke negeri Syam. Neng tengah dalan kok suka dhuwur kono kok ketok ana manuk akeh. Mereka paham nek neng dhuwur niku ana manuk sing muter-muter akeh. Niku menandakan nek neng ngisore mesti ana apa? Sumber air, datangilah sumber air itu. Manuk parani, neng kono ternyata ada sumber air dan di situ ada Ismail dan Hajar. Ismail yang masih bayi waktu itu. Maka suku Jurhum ini kemudian pamit kali Hajar. Mbak, nek kula nderek manggen teng mriki napa kepareng? Nggih monggo angsal. Timbang kula yo teng mriki ger wong cah loro tok, delak-delik ora ana tanggane ora ana kanca. Monggo. Akhirnya suku Jurhum niki mangke berbondong-bondong datang ke tempat itu. Padahal Ismail kan bukan asli orang Arab. Ismail itu bukan asli orang Arab karena bapaknya Ibrahim alaihissalam niku orang dari Babilonia. Babilonia niku daerah Irak, Persia. Dia nggak bisa bahasa Arab aslinya karena memang bukan orang Arab. Maka nama Ibrahim, nama Ismail itu bukan nama Arab. Jadi nama Ibrahim Ismail yo podo karo Joko, Sugeng, enten sewu enten Pak Sugeng, Pak Jarwo. Niku bukan bahasa Arab. Akhirnya muayasa teng mriku, tiang suku Jurhum teng mriku berkembang Ismail nggih. Semakin besar semakin dewasa akhirnya mangke Ismail nikah kalih gadis saking suku Jurhum. Maka kemudian jadi pinter bahasa Arab karena pel cilik wis ngomongnya krungune bendina bahasa Arab. Maka jadilah nanti setelah berkembang suku Jurhum niki dikalahkan oleh suku Khuza'ah. Karena setelah itu berkembang suku Jurhum di situ, suku Khuza'ah datang sama-sama dari Yaman minta izin, Mas boleh nggak saya ikut tinggal di tempat kamu ini? Oleh orang-orang Jurhum nggak boleh. Jangan, nggak boleh. Perang akhirnya. Karena Khuza'ah pasukannya akeh, banyak pasukan dan tentaranya, akhirnya Jurhum kalah. Kemudian yang berkuasa di kota Mekah jenenge suku Khuza'ah. Salah satu pimpinan saking suku Khuza'ah niku jenenge enten sing jenenge Amr bin Luhai. Amr bin Luhai al-Khuzai. Dia niku yang pertama kali membawa apa? Patung teng Mekah. Dari mana patung itu didapatkan? Dari negeri Syam.
Suatu saat Amr bin Luhai niku pergi ke negeri Syam. Ternyata mendapatkan di negeri Syam itu mendapatkan satu kaum sedang menyembah berhala. Gek nyembah patung. Maka Amr tadi tanya, Mas, sing kok sembah ki opo? Orang-orang tadi mengatakan, ini adalah berhala yang kami menjadikan sebagai perantara berdoa dengannya. Maka kemudian Tuhan kami menurunkan hujan kepada kami. Kata Amr bin Luhai, wah cocok iki Mekah ya wis suwe ra udan iki. Wis nek aku pesen sitok Mas ya, sesuk tak ge oleh-oleh bareng Mekah. Akhirnya dibikinkan satu patung buat oleh-oleh, dibawalah pulang ke kota Mekah. Karena Amr bin Luhai al-Khuzai ini adalah tokoh orang yang dipercaya, memang terkenal kebaikannya. Makanya hati-hati Pak Bu. Jadi dengan orang yang ono pemale sing namung hanya sekedar pencitraan nggih. Ya ben kita rada merakyat njenengan go piye ngono nyekel cetok, nyekel halah ramutu. Ya misal. Enggak penting. Amr bin Luhai pancen orang ini kok Masya Allah nek dia pancen napa jenenge secara lomo wong ini kok. Imam Ibnu Katsir rahimahullah niku meriwayatkan Amr bin Luhai al-Khuzai niku pada satu musim haji niku menservis menjamu jamaah haji niku 10.000 orang lah. Selama di Mekah niku diservis, digratiskan makannya, minumnya, bahkan masing-masing diberikan pakaian satu setel oleh Amr bin Luhai al-Khuzai itu. Kira-kira nek ngopeni wong 1000 terus seminggu kira-kira untane sing disembelih pinten Pak Bu niku? Rasa ditung jenengan mboten gadah. Subhanallah. Karena memang Amr bin Luhai itu terkenal dengan kebaikannya, terkenal dengan napa dan lomanipun dan lain sebagainya. Akhirnya begitu dia mengajak orang untuk menyembah patung itu tidak terlalu susah, mudah. Akhirnya patung itu ditaruh di depan Ka'bah. Neng Amr bin Luhai yo bingung iki piye carane mereka sudah melafatkan talbiyah seperti itu, talbiyah yang tauhid, talbiyahnya Ibrahim labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Kan niku talbiyah tauhid. Menyatakan tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya nek merubah dan membuang talbiyah ini enggak mungkin. Karena ini sudah gatok di kalangan orang Arab. Sudah diyakini. Akhirnya caranya bukan dihapus talbiyahnya, ning dimodifikasi. Nggih. Makanya hati-hati dalam beragama niku. Nggih. Aja kaya Suzuki, inovasi tiada henti. Ya, kayak Honda mawon, Mbak. Selalu terdepan. Dalam beragama itu jangan dimodifikasi, dandan-dandani, tambahi, kurangi. Tidak. Quran itu pun lengkap, syariat Allah pun lengkap. Apa-apa yang pada zaman Nabi SAW bukan termasuk bagian dari agama, maka hari ini pun tidak perlu ada. Enggak usah memodifikasi. Wong awake iki mbak niku nek ajeng ibadah dumateng Allah sing tenanan, nguri-uri sunah Rasulullah SAW niku ora rampung. Jenengan le sikat gigi ping pira Pak Bu sehari semalam? Sing rada paling rajin niku paling ping pindho ping telu nggih napa ta? Niku omone suruh mangsane ping akeh banget entek-entek odol jare. Nek jenengan waos teng si napa Syama'il Muhammadiyah nggih tentang sifat karakteripun Nabi sallallahu alaihi wasallam, tak hitung-hitung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam niku le bersiwak le sikatan niku paling mboten niku kirang langkung meh ping 20-an Pak Bu. Ping 20. Rasulullah niku ajeng salat beto siwa sek di siwa. Ajeng tilawatul Quran bersiwa. Keluar rumah bersiwa. Nanti masuk rumah dari safar dari luar, masuk rumah mau ketemu garwanipun bersiwa. Ngoten Pak. Aja saking jaba dolan karo kancane tuku duren ora sikatan sik. Wambune pamer karo bojone. Tak hitung-hitung enten nek ping 20-an Rasulullah. Niku sunah-sunah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dados awake iki mbak niku nek ajeng estu beragama sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ora rampung lerek nglakoni niku, ampun disibukkan dengan perkara-perkara bid'ah. Wong sing sunahe urung kelakon kabeh.
Lah Amr bin Luhai al-Khuzai niku carane napa? Memodifikasi talbiyah. Akhiripun kalimat talbiyah niku ditambahi illa syarikan laka tamlikuhu, kecuali sekutu bagimu yang engkau miliki. Jadi di samping Allah Subhanahu wa taala tempat kita beribadah, tapi juga ada sekutu-sekutu yang dimiliki oleh Allah. Siapa itu? Hubal, Manat dan lain sebagainya itu. Terjadilah, wah pun semakin menyebar. Dulu patung teng sekitar Ka'bah namung setunggal yang dibawa oleh Amr bin Luhai al-Khuzai. Hubal niku patung yang paling besar. Di perkembangannya semakin mungkin patungnya Manak ya Iba. Wong dulu ini gersiji, akhirnya di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sudah 360 berhala. Terus di dalam Al-Qur'an niku Allah Subhanahu wa taala nyebataken tentang berhala niku enten istilahipun wathan. Nggih, wathan jamaipun authan. Nggih. Wathan niku artinya apa? Berhala. Ya. Ada wathan, kemudian ada berhala, ada patung. Niki harus dibedakan. Nih, ada berhala, ada patung. Niku harus dibedakan. Nek patung niku berarti barang sing dipahat, diukir, bentuknya dadi kaya menungso niku jenenge patung. Nek berhala niku napa? Nek berhala niku bentukipun ora mesti kudu patung. Segala sesuatu yang disembah, segala sesuatu yang ditakzimi, diagungkan selain daripada Allah Subhanahu wa taala itu namanya apa? Berhala. Jadi berhala niku maknanya lebih luas dari sekedar patung. Apa saja yang bisa jadi berhala? Banyak. Akik iso dadi berhala. Sinten kang ngagem akik Bapak Ibu? Enten? Boleh ngagem akik niku boleh wong damel perhiasan kok. Sing ora ndek akik pancen larang ya teko isi salak niku taleni karet ya ora apa-apa enten. Sing penting kan nggih ngetaken ya kena tak. Nek ger nganggo akik-akik tok biasa ndak apa-apa nggo perhiasan kok. Boleh. Ning nek njur engko setiap malam Jumat Kliwon, njur engko dikumbah nggo banyu kembang setaman, dikei niki malam Temuah Paing, nanti dibakarke. Ah niku sing masalah. Niku berarti akik wis dadi napa? Berhala keris. Nggih. Kula riyen nate bareng paring kultum ngeten niki. Nggih, enten jamaah sing langsung marani kula. Ustaz, kula niku teng omah duwe keris. Ning niku asline jenis senes gadan niku kula. Kagone sinten, Mbah? Niku peninggalan saking tiang sepah kula. Kula sing dititipi teng omah. Nu nek mbengi niku areng glodak keris niku, Pak Ustaz. Monggo mang Ustaz pendet mawon ngoten. Tak jikuk ngian, tak pendet ning kula ya mikir nek tak go bali ring omah nek tak glodakan ning omah kan ya medeni bocah-bocah teng omah. Ya ora kurang akal, akhirnya tak keke santri. Wis go ning asrama wae. Goreng pondok, kayak ke lemari pondok. Niku beberapa hari pertama ditaruh teng mriku niku setiap malam niku joget niku keris niku teng gludak. Ning suwe-suwe alhamdulillah ilang. Bebatuan ini juga bisa kalau kemudian ditakzimi, diagungkan, diyakini bisa menjadi napa jenenge memberikan manfaat, memberikan mudarat. Niku juga menjadi napa? Berhala. Jadi berhala niku lebih luas. Nggih. Karena berhala niku apapun yang diibadahi, apapun yang ditakzimi, apapun yang ditakuti, itu namanya berhala. Jenengan lewat ngisor wit gede sing konon katanya wit gede niku pernah gawe gantung diri oleh seseorang. Nek lewat tintin. Permisi kali sing teng mriku. Hati-hati. Nggih, hati-hati. Bapak Ibu sekalian hafizakumullah. Jadi milah Ibrahim utawi agama Ibrahim yang nanti akan saya bacakan ayat-ayatnya, kita diperintahkan untuk mengikuti milah Ibrahim niku adalah napa? Antak budallahu wahdahu mukhlishan lahuddin.
ngibadah datang Allah ojo dicampur-campur kalian ngibadah sak lintunipun. Ojo ndonga njaluk dengan yang lainnya, ojo kaya wong-wong Syiah niku nek ndonga ya Husain. Naik pesawat niku terus pesawatnya nabrak napa jenenge? Nabrak awan rada grek. Pesawat niku nek nabrak awan lak nggih kaya jenengan numpak langsung Jaya niku, Pak. Grek ngeten. Nggih. Wah niku begitu oleh ngeten iki langsung yang dipanggil niku bukan ya Allah ya Husain. Dongonya dumateng sinten? Ya. Masya Allah. Di mana Allah? Jamaah sekalian hafizakumullah, maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang Ibrahim, inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifa. Allah paring sifat dumateng Ibrahim niku pertama kana ummatan, Ibrahim adalah ummah. Padahal kita preso Ibrahim itu kan seorang diri, Bu. Tapi kenapa disebut dengan umat? Sementara kita tahu sing jenenge umat itu kan sekelompok segerombolan manusia niku disebut apa? Umat. Tapi Ibrahim seorang diri disebut umat. Kenapa? Banyak penjelasan dari para ulama, diantaranya mengatakan karena ya akidah dan keyakinan seorang diri Ibrahim itu kemudian diikuti oleh sekian banyak manusia, maka disebut sebagai ummah. Yang kedua, pekerjaan Ibrahim meskipun dikerjakan oleh seorang diri, tapi proyeknya itu seperti apa? Dilakukan oleh orang banyak. Coba dakwah Ibrahim, dakwah tauhid. Ibrahim niku memulai dakwah tauhid itu mulai awet teng Babilonia, karena memang asli orang Babilonia. Dari Babilonia Ibrahim pergi ke negeri Syam. Ya, teng negeri Syam nanti kemudian atas dawuhipun Allah Subhanahu wa taala harus membuka kota baru, kota Mekah. Qanitan, Ibrahim ugi disifati sebagai orang yang qanit. Qanit itu orang yang paling taat, puncak di atas segala puncak ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba jenengan tingali ketaatan Ibrahim niku Masya Allah. Kan kisahnya kenapa Ibrahim niku kemudian pergi ke lembah yang tidak ada pepohonannya yang kemudian jadi kota Mekah niku kan bermula dari apa toh? Bermula dari pertama istrinya Ibrahim niku asmanipun Sarah. Sinten istri pertama nipun? Sarah. Sarah niku padahal terkenal wanita yang terkenal dengan kecantikannya, tapi mboten duwe keturunan. Ringkas cerita nih pan, Sarah punya budak wanita namanya Hajar. Ini kalau dikaji panjang niku sebenarnya ada pendapat Hajar niku aslinya bukan budak. Hajar niku aslinya bukan budak, tapi anak perempuannya Raja Mesir. Ceritanya niku panjang. Intinya Sarah punya budak wanita tadi namanya Hajar. Karena suaminya ya atau karena dirinya sudah bertahun-tahun berkeluarga tidak punya anak, akhirnya apa? Hajar ini diberikan kepada Ibrahim. Nah, setelah Hajar dinikahi oleh Ibrahim, ternyata hamil punya anak, lahir Ismail. Begitu Mbak San wis lahir Ismail, Sarah cemburu. Ngoten. Nggih. Wah, ngerti yang ngono biar ora tak keke gitu ya. Tibain duwe anak karo Hajar, cemburu, bahkan Sarah niku sampai marah, mengancam akan membunuh Hajar, tak potong-potong dadi telu pokoknya. Iya. Maka untuk menghindar dari kemarahannya Sarah, Hajar dan dengan Ibrahim pergi meninggalkan negeri Syam. Sampai dalam riwayat itu dikatakan, dalam buku-buku sirah niku dikatakan Sarah niku Hajar niku mengikat kain selendangnya niku kemudian diklewerke. Ngerti diklewerke? Diklewerke niku diklewerkan. Tujuannya napa kok selendangipun niku diklewerkan? Tujuanipun niku mangke nalika Hajar kali Ibrahim niku melewati jalan ben tapake iki ora keton, ben mboten ketok karena tilas-tilas bekas langkahnya mereka niku tersapu oleh selendang itu.
Pergi menghindar. Jadi Ibrahim dan Hajar pergi ke situ karena menghindar dari situ kecemburuannya Sarah. Meskipun nanti setelah punya anak Ismail, Hajar, kemudian Allah juga memberikan apa? Anak kepada Sarah, Nabi sinten? Ishak. Nabi Ishak mangken duwe anak Nabi Yakub. Nama lain saking Yakub jenenge Israel. Maka anak keturunan Bani Israel, anak Yakub niki sing disebut keturunan Bani Israel. Ngoten ceritanipun. Jamaah sekalian hafizakumullah, Ibrahim alaihissalam disebut sebagai apa? Qanit sebagai seorang yang masya Allah taat. Begitu sampai lembah yang tidak ada pepohonan dan lain sebagainya, Hajar kali Ismail ditaruh teng mriku, kemudian Ibrahim dengan ontanya langsung balik kanan, gerak, wis melaku terus. Hajar bingung, iki piye to kok aku ditinggal nang kene? Pak Ela apa kok aku ditinggal nang kene? Ibrahim mandek, ning Ibrahim mendel mawon. Melaku meneh, doyak meneh kali Hajar. Setiap ditanya niku Ibrahim niku mendel mawon sampai nanti Hajar mengatakan, "Allahu ya'muruka bihadza." Wahai Ibrahim, apakah ini di atas perintah Allah? Ibrahim cuma mengatakan, "Iya." Jawabnya ngata niku Pak. Bar niku langsung Ibrahim pun melangkah terus ditinggal menuju kembali ke negeri mana? Negeri Syam tanpa menoleh sama sekali kepada Hajar dan anaknya. Taatnya bukan main. Karena itu perintah Allah. Tidak cukup sampai di situ. Pada saat nanti Ismail sudah mulai besar, kemudian datang perintah dari Allah supaya apa? Menyembelih. Ismail diperintahkan untuk disembelih, taat. Maka Allah katakan sebagai qanitan hanifa. Di samping itu Ibrahim adalah seorang yang hanif. Orang hanif niku napa? Al-hanif niku maknanipun adalah al-mail, condong, cenderung nggih dari kemusyrikan kepada tauhid. Berpaling dari tauhid niku namanya hanif, lurus. Tidak bengkok-bengkok akidahipun. Kemudian dalam ayat yang lainnya Allah Subhanahu wa taala kemudian mengatakan, "Tsumma auhayna ilaika anittabi' millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin." Kemudian kami wahyukan kepadamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anittabi' millata Ibrahim, supaya kamu mengikuti milah agamanya Ibrahim. Apa agamanya Ibrahim? Hanifa, agama yang hanif, agama yang lurus, agama yang tidak bengkok-bengkok kepada kesyirikan. Karena memang perkara dosa yang paling besar pertama kali ingkang kedah ditebi oleh dening umat menungso niku adalah dosa apa? Dosa syirik. Sebagaimana perintah pertama kali yang paling besar yang harus kita taati adalah apa? Perintah bertauhid dumateng Allah Subhanahu wa taala. Dan seluruh para rasul, seluruh para nabi, inti dakwahnya adalah apa? Mengajarkan kepada tauhid. Jadi dalam berislam, mengenal Allah, dalam berakidah niku tidak cukup hanya sekedar mengenal Allah sebagai pencipta, Allah pemberi rezeki, Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan. Tidak cukup hanya sampai di situ. Tetapi sampai betul-betul merealisasikan ucapan kita, iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Lu kadang-kadang kiambak niku anu kok Pak Bu. Umat Islam kita sebagian niku antasipun ucapan dalam sholatnya dan perilaku dalam kehidupannya niku kadang-kadang bertentangan. Teng sholat maca iyyaka na'bud ya Allah, namung dumateng panjenengan kula nyembah. Ning bar itu arek bangun jembatan, potongke kerbau, potongke sapi, kondase gawe dasar pondasi. Enten? Salat iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in donga ning begitu ketok ekonomine kok rada angel rada seret melayu teng Gunung Kawi. Enten? Loh, terus iyyaka na'budnya teng pundi? Wong niku persaksian kok bahwa ya Allah namung dumateng panjenengan kula ajeng ibadah ning kon njaluke karo wong liya.
Jaluke kalau iblis karo demit, karo setan. Syirik jamaah sekalian hafizakumullah. Meminta-minta kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian hafizakumullah. Kemudian wa bidzalika amarallahu jami'an nas wa khalaqahum laha. Ya, oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan sedaya umat menungso dan menciptakan mereka untuk itu. Untuk apa? Mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah. Maka para nabi dan para rasul niku seruan dakwahipun napa? Wa'budu wa la tusyriku bihi syai'a. Wa laqad ba'atna fi kulli ummati rasulan an i'budullah wajtanibut taghut. Dan sungguh telah kami utus pada setiap umat seorang rasul. Seruannya apa? Ani'budullah, hendaknya engkau beribadah kepada Allah saja. Wajtanibut taghut, dan menjauhi taghut. Taghut niku napa? Taghut niku setan, taghut niku sedaya sembahan sak lindunipun Allah. Maka tugas kita yang paling penting niku adalah membersihkan syawaibu syirk, kotoran-kotoran syirik, tahayul, bid'ah, khurafat, ya. Dongeng-dongeng asatirul awalin, dongeng-dongeng orang terdahulu yang menyesatkan pun boten usah ditularke malih kalih putra kalih wayah. Kita tidak bermaksud menyalahkan para orang-orang tua kita, Bapak Ibu. Ning pancen mungkin karena keterbatasan ilmu mereka. Kadang-kadang putune nangis, nggih, anake nangis bengi-bengi menengae kene burono ireng-ireng kae. Nggih ta? Cah cilik didenteni, ana kuntilanak meneng. Ora meneng tak kaya gendruwo lho. Ha wis gek cilik wis dikenalke gendruwo. Menapa ya enten tenan. Sapa to gendruwo niku? Lho nggih. Kadang-kadang ceritane niku cerita-cerita sing mistik gitu kan. Kula niku tasih eling niku cerita tiang-tiang sepah jaman riyen niku nek cerita niku jare wonten sing jenenge gendruwo niku gedhe dhuwur ngeten niku ta, terus tangane niku drijine iki sak gedang-gedang kepok ngeten niku. Kenjer cerita saka ndi? Nggih. Niku cerita-cerita kisah-kisah yang napa? Merusak akidah Bapak Ibu. Nggih. Merusak apa? Akidah. Nek kita memang kudu cerita kalih putra kalih wayah niku critakake sing apik-apik. Bergantung mriku pentingipun kita belajar sirah Nabi, belajar sirah para sahabat, ceritakan. Nek pancen ora duwe kisah-kisahane, kisahkan cerita kehidupan kita sendiri. Mbiyen zaman cilik niku walah lele mbiyen ke mbahmu ke jan urip iki rekosane nek arek dodolan pohong niku mlaku saka sepanjang tekan Karanganyar. Gendong telo sekental. Nggih Mbah nggih? Nggih. Lah niku critakake ndono napa? Untuk memotivasi, alah lele saniki awakmu kulip sak rekoso-rekosone awakmu ki sak rekoso mbahmu, wis sing sabar ngeten Mbah. Critakake ngoten niku. Kalau ngerti orang kula nggih sok sering berungu cerita sing bapak simbah kula lah le mbiyen bapak mungkin atur telo 5 kilo ya le dodolan ki enggak tekan pasar Temanggung kota, perjalanan meh 40 kilo. Nggih, padahal payune ora sepira engko entek ge tuku direwangi nang dalan ora jajan eman-eman duwite, masyaallah. Niku sing dicerita-ceritakan bendo prihatin ngoten. Ojo diajari tentang hati-hati kowe nek orang ngene engko ngono, hati-hati kaya ana bengi-bengi ngeten nggih. Ana napa jenenge Bu? Ana jam 11 bengi ana krungu jago kluro. Kukuruyuk. Sing meteng tua sapa ya? Ayo. Bengi-bengi jam 11, jam 12 enten swara manuk piak. Ki sing nang rumah sakit sapa ya? Wes sing guyu mesti paham gitu. Aile menengo kaya ana manuk gondol nyawa. Lah nek ora gondol nyawa ya ora iso mebur to, Bu. Nggih. Nek ora ana nyawane apa ya iso mebur. Nah,
Jamaah sekalian hafizakumullah. Terus Allah Subhanahu wa taala memerintahkan seluruh umat manusia, maka perintah khitabnya niku dalam surat awal Al-Baqarah niku Allah mengatakan, ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, seruannya untuk beribadah kepada Allah, u'budullaha rabbakum alladzi khalaqakum. Allah niku berusaha menarik perhatian kita. Kenapa kita harus beribadah kepada Allah? Karena Allah yang telah menciptakan kalian. Kita niku kan makhluk ciptaanipun Allah. Apa ana sing meletek saka watu, Bu? Mboten enten. Kita sedaya niku ciptaanipun Allah. Padahal kenapa Allah mengatakan yang demikian? Karena orang-orang kafir Quraisy pada waktu itu juga paham, sadar nek yang menciptakan mereka niku Allah. Maka Allah mengatakan, ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, ubudullah, sembahlah Allah saja. Alladzi khalaqakum walladzina min qablikum. Allah yang telah menciptakan kalian dan menciptakan orang-orang sebelum kalian. La'allakum tattaqun. Kemudian ditegaskan malih dening Allah Subhanahu wa taala, ayat salajengipun Allah mengatakan, fala taj'alu lillahi andada. Dan janganlah kalian semua wahai manusia menjadikan bagi Allah tandingan-tandingan dan sekutu-sekutu. Maka ketika Rasulullah SAW ditanya tentang apa dosa apa yang paling besar itu adalah antaj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka. Ya Rasulullah, dosa sing paling ageng niku napa? Rasulullah SAW paring dawuh, antaj'ala lillahi niddan, awakmu gawe tandingan, gawe sekutu kanggone Allah. Wa huwa khalaqaka, padahal Allah sing nyipta awakmu. Jamaah sekalian hafizakumullah. Kemudian dalam ayat yang lainnya, wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a. Dan sembahlah kalian semuanya Allah Subhanahu wa taala. Wala tusyriku bihi syai'a, dan janganlah kalian menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Allah selalu perintah ibadah niku mesti digandengke dengan apa? Larangan berbuat syirik. Karena tauhid dengan syirik niku dua hal yang tidak akan pernah bertemu. Tauhid dengan syirik niku dua hal yang tidak akan pernah bisa dicampur. Kapan tauhid kemasukan syirik, maka rusak tauhidnya. Walaupun sedikit. Misalipun Bapak Ibu, niki misalipun nggih, gelas kosong. Kula ibarataken gelas niki manah kita kula panjenengan sami. Nggih. Kemudian teng gelas kosong niki misalnya enten sithik mawon setengahnya atau bahkan kurang dari itu, ora usah gede, enggak usah akeh-akeh lah. Nun sewu, enten tai cecake. Lah nek tai cecak lak sepiro ta Pak Bu? Teng gelas niku enten tai cecake, Bu. Gelas kosong enten tai cecak, iya tai cecak. Terus jenengan kagungan susu tai madu, ajeng ditumpahke teng gelas niki, sing jenengan lampahi pertama napa Bapak Ibu? Gelasnya diresik. Nek misalnya jenengan preso ngerti ana tai cecake njur enten ombe minuman tak suguhke jenengan kersa Bapak Ibu? Mesti ora gelem. Ibaratnya nggih ngoten niku, hatine menungso niku sing wis enten sirike, percaya kalih Nyi Roro Kidul, percaya kalih kae ngono niku diresiki sik Bu, di nek bahasane wong Temanggung niku digebek. Napa istilah yang mriki napa Bu? Gebek niku ngresiki wajan nggawa. Nggih to, nek wong jaman biyen ya nggodhong pring napa godhong tebu nek biyen niku. Le kepeke dong tebu kae le damel napa mbok ge gebek wajan gitu. Ngosoki kerak-kerake niku. Jadi manah kita niku dibersihkan riyen, makanya dalam kalimat dalam Al-Qur'an itu Allah mengatakan la ikraha fiddin qad tabayyana rusydu minal ghayy faman yakfur bitaghut wa yu'min billah. Ingkari taghut sik nembe iman dateng Allah. Dalam ucapan tauhid kita nggih ngoten, kalimat tauhid la ilaha, tidak ada ilah, tidak ada Tuhan. Resiki sik kotoran-kotoran syirik dalam hati itu dikosongke sik. Kenapa? Karena ketika di situ masih ada kesyirikan, masih bercokol kesyirikan, dimasukin tauhid, tauhidipun sing rusak, nopo syirikipun sing dadi apik? Tauhidipun sing rusak.
Tai cecak arek disuri madu ya tetep tai cecak. Ora bakalan berubah jadi madu toh. Malah ngurusak madunipun. Makanya Allah Subhanahu wa taala dalam ayatnya banyak wa'budullah wala tusyriku bihi syai'an. Sembahlah Allah semata, jangan berbuat syirik. Terus selalu Allah ngeten niku. Jamaah sekalian hafizakumullah. Wis lewat tiba ya. Nggih. Yang terakhir sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan nggih dalam surat Ad-Dariyat ayat 56 Allah paring dawuh wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Lan ingsun Allah mboten nyipta jin lan menungso kejaba jin lan menungso niku supaya ngibadah dhateng Allah. Wa makna ya'budun yuwahidun. Kalimat ibadah, kalimat wa ma khalaqtul jinna wal illa liya'budun, kalimat ya'budun atau kalimat ibadah maknanipun adalah yuwahidun, mengesakan Allah dalam beribadah. Mengesakan Allah dalam beribadah. Nek ndonga jejaluk namung dateng Allah tok. Nek kita minta perlindungan, kita minta apa? Isti'adzah, berlindung dumateng Allah tok. Nek kita meminta pertolongan datang Allah tok. Nek kita beristighatsah namung dumateng Allah tok. Istighatsah niku pripun tok? Istighatsah niku nyuwun didohake saka bendu-bendu. Diminta dijauhkan dari mara bahaya. Niku jenenge istighatsah. Ngibadah datang Allah. Mboten usah mbeleh pitik kayak kendi mboten perlu, wong sing paring manfaat paring mudarat niku Allah kok. Niku sedayanipun mengotori akidah kita Bapak Ibu sekalian hafizakumullah. Nggih. Dan dosa yang paling besar ya dan tidak akan diampuni dening Allah ketika seseorang mati membawa dosa itu adalah dosa apa? Syirik dumateng Allah Subhanahu wa taala. Mekaten Bapak Ibu sekalian hafizakumullah, Bapak ingkang saged katuraken nggih babagan tauhid, akidah, estu menika perkawis ingkang napa paling penting dan niku adalah merupakan inti dakwah para nabi. Inti dakwah para nabi adalah ngajaraken apa? Tauhid, mengesakan Allah dalam beribadah. Wallahu taala alam bisawab. Kirang-kirang nyuwun pamunten. Subhanakallah wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.